Mimpi enak-enak berujung petaka. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Echa yang berada di taman yang indah dan ada rumah yang sangat megah. Dalam mimpinya itu, muncul pria tampan. Mereka saling bertatapan, seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan penuh hasrat, pria itu membuat Echa tak berdaya dan langsung mengajak Echa untuk gimpoi. Tanpa Echa sadari, pria itu berubah wujud ke bentuk aslinya sebagai jin Dasim. Setelah bermimpi iclik dengan pria tampan, Echa terbangun dengan senyum-senyum sendiri. Wanita itu harus kembali ke realita, di mana waktu menunjukkan jam 4 pagi. Echa langsung pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Tak berselang lama, Ariel suaminya pulang setelah kerja lembur. Hampir setiap hari Ariel lembur, yang katanya pulang jam 12, bisa molor sampai jam 4 pagi. Sebagai petugas parkir, Ariel tak bisa menolak jadwal lembur. Melihat suaminya pergi ke ruang makan, Echa meminta Ariel untuk menggantungkan jaket pada tempatnya. Ariel menuruti perkataan istrinya. Namun tiba-tiba, ada tangan iblis yang berbuat usil dengan menjatuhkan jaket itu ke lantai. Echa yang melintas dengan membawa kopi, merasa kesal dengan sikap suaminya yang dianggap tidak mendengarkannya. Ariel terlihat kecewa melihat isi meja makan yang kosong. Echa lalu bilang, jika makanan disisakan, sudah pasti basi, tapi kalau dihabiskan juga dimarahi. Jadi serba salah. Ariel meminta istrinya untuk menggorengkan telur atau memasak mie. Echa justru menuntut Ariel agar meluangkan waktu untuk makan malam bersama di rumah. Sontak, Ariel langsung emosi mendengar kalimat yang keluar dari mulut istrinya. Pertengkaran di pagi itu membuat suasana rumah semakin tak nyaman. Echa hanya bisa menatap foto pernikahannya 3 tahun yang lalu. Sehingga cerita, Echa bersiap untuk berangkat kerja. Dia bekerja di perusahaan pengiriman barang. Saat dia berangkat kerja, Ariel justru bersiap untuk tidur. Kini Echa sampai juga di tempat kerja dan langsung menghitung stok barang. Linda, temannya Echa, mengejutkan dia yang sedang ngecek barang. Linda menebak Echa habis bertengkar lagi dengan suaminya. Tepat jam 11 kurang, Ariel bersiap untuk kembali kerja. Di tempat lain, Echa istirahat makan siang bersama Linda sambil curhat. Ia merasa lelah dengan ujian pernikahan yang tiada henti. Bahkan, setelah 3 tahun menikah, Echa dan suaminya malah sering bertengkar setiap hari. Ia sampai berpikir untuk cerai saja. Linda yang sedang memberi makan kucing sampai kaget mendengar kata cerai dari mulut Echa. Linda menyadari pola yang aneh dengan hubungan rumah tangga Echa. Setiap kali Echa mimpi adu mekanik dengan pria misterius, pagi setelah bangun, Echa selalu bertengkar dengan Ariel. Echa justru mengeluhkan sikap Ariel yang jauh berbeda dibanding saat pacaran. Linda berkata, setelah menikah, mereka akan hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Pertengkaran bisa menjadi makanan sehari-hari. Apalagi jika wanita tak pandai menjaga suasana nyaman di dalam rumah. Echa merasa disalahkan hanya karena ingin dimanja suaminya. Linda balik bertanya, apakah Echa sering dandan di hadapan suaminya setelah menikah? Linda memberi nasihat, sebagai pasangan suami istri, sudah sepatutnya mengungkapkan perasaan masing-masing. Tidak hanya sekedar obrolan romantis, namun juga bercocok tanam. Echa terlihat takut ketika melihat badut jalanan melintas di depannya. Linda menegaskan agar Echa segera pulang setelah kerja dan berdandan cantik untuk menyambut suaminya. Malam harinya, Ariel sedang nongkrong dengan temannya yang bernama Restu. Ia butuh menenangkan pikiran karena suasana rumah sangat sumpek. Ariel curhat kalau dia takut menjadi suami yang gagal dan tak bisa menyenangkan istrinya. Restu menasihati Ariel untuk lebih sabar menghadapi istrinya. Ia menyarankan agar Ariel pulang dan memberikan nafkah batin untuk istrinya. Di waktu yang sama, Echa mengikuti saran Linda. Echa berdandan cantik dan memakai baju dinas. Tepat jam 4 pagi, Echa sudah menunggu suaminya pulang untuk meminta nafkah batin. Ketika Ariel disambut Echa, seketika dia terpana melihat kecantikan istrinya. Echa menyambut dengan senyuman manja. Ia melepas jaket suaminya dan sudah menyiapkan makanan di atas meja. Setelah minum kopi, Ariel langsung tancap gas gimpoi dengan Echa. Saat mereka berdua sedang iclik, sosok Jin Dasim mengintip dari balik pintu kamar. Tak disangka, Jin Dasim malah ikut nimbrung saat Ariel dan Echa adu mekanik. Selesai bercocok tanam, Echa kecapean dan tidur. Dia bermimpi sedang berada di rumah megah lagi. Jin Dasim meletakkan bunga putih di atas perut Echa. Jin Dasim berkata, jika Echa tidak akan pernah bisa keluar dari rumah itu. Bahkan Jin Dasim memanggil Echa dengan sebutan pengantinku. Echa berusaha untuk melarikan diri, namun semua pintu terkunci rapat.
Echa lari hingga akhirnya bertemu lagi dengan pria tampan. Tiba-tiba, tubuh Echa ditarik dan dia terbangun. Saat terbangun, Echa menemukan bunga putih yang tergeletak di atas ranjang. Bunga itu sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Sedangkan Ariel sudah sibuk di dapur untuk masak. Echa tersenyum bahagia melihat suaminya menyambutnya di meja makan. Setelah sekian lama, mereka bisa sarapan berdua lagi. Ariel meminta maaf pada istrinya karena kelakuannya selama ini. Ariel juga ingin mengantar Echa berangkat kerja, meski baru tidur sebentar. Karena nanti malam Echa ada janji dengan adiknya Emma, ia mengirim pesan pada adiknya. Saat mengambil ponsel, Echa terkejut saat melihat foto pernikahannya retak secara tiba-tiba. Singkat cerita, Ariel mengantar Echa berangkat kerja. Echa bilang akan bertemu dengan Emma sepulang kerja, jadi Ariel tak perlu menjemputnya. Setelah itu, Echa langsung mendata paket di gudang. Di sini, ia menemukan bunga putih di atas kardus. Sosok pria misterius di dalam mimpinya kini muncul di hadapannya. Echa sempat melihat ke arah cermin dan tampak wujud asli pria itu. Echa yang ketakutan langsung lari. Echa kemudian masuk ke kamar mandi, dan dia tiba-tiba merasa mual dan langsung muntah-muntah. Linda menyusul Echa dan sangat khawatir dengan kondisi Echa yang pucat. Di sini, Linda menemukan bercak darah dan cacing di wastafel. Malam harinya, Echa menunggu Emma di warung pinggir jalan. Lalu, badut jalanan berlari kencang ke arahnya. Dia sangat ketakutan. Namun ternyata, di belakang badut itu adalah Emma. Di sini Emma terlambat karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di minimarket. Echa menanyakan keberadaan pacar Emma. Hubungan mereka sudah jalan 2 tahun dan akan berencana untuk tunangan. Emma cerita kalau terlalu lelah dengan pekerjaannya di minimarket. Ia juga lelah karena harus meladeni pacarnya yang sering ngajak berantem. Emma juga turut bersedih melihat hubungan kakaknya yang sering bertengkar dengan suaminya. Echa berusaha memberi nasihat pada Emma tentang kehidupan orang dewasa. Emma mengalihkan pembicaraan. Dia cerita kalau bulan lalu ia pulang kampung. Bapak dan ibunya mengharapkan untuk segera menimang cucu. Echa langsung sedih dan meminta doa yang terbaik untuknya. Di sini, Echa tiba-tiba merasa mual. Echa mengirim pesan pada Ariel untuk membelikan obat mah pulang kerja nanti. Saat Ariel mau pulang kerja, ia melihat sosok menyerupai istrinya yang tiba-tiba berlari. Ariel langsung mengejar sosok itu, hingga berhenti di ujung lorong gelap. Ia menghampiri Echa yang sedang merintih kesakitan. Tak disangka, Echa melahirkan sambil berdiri. Namun anehnya, bayinya bisa langsung merangkak ke arah bapaknya. Ariel yang ketakutan lari hingga berpapasan dengan Restu. Sosok wanita yang menyerupai Echa tiba-tiba menghilang dari ujung lorong. Sesampainya di rumah, Ariel terduduk lemas karena masih ketakutan. Echa yang sibuk menyiapkan makanan, heran melihat sikap suaminya yang tak seperti biasanya. Ariel cerita kalau mengalami kejadian aneh di tempat kerja. Namun ia tak menceritakan kejadian yang baru dia alami, agar istrinya tak khawatir. Ariel memberikan obat pesanan Echa sembari berkata, jika ia sudah memesankan tukang pijat untuk Echa. Pagi harinya, tukang pijat datang untuk memijat tubuh Echa. Melihat istrinya mengeluh kecapean, Ariel menyarankan agar Echa izin sakit saja. Echa lalu berkata, jika gajinya bisa kena potong meski izin sakit. Apalagi, mereka sering telat bayar kontrakan. Saat tukang pijat memijit bagian perut, dia menemukan ada yang berbeda. Tukang pijat berkata, kalau Echa sedang hamil 3 bulan. Ariel langsung kaget mengetahui istrinya hamil. Sejak mengetahui dirinya hamil, Echa selalu diantar jemput kerja. Rekan kerja Echa ikut bahagia mendengar kabar Echa hamil. Echa juga mengabarkan kehamilannya itu pada Emma dan berfoto selfie dengan perutnya. Linda lalu menghampiri Echa dan mulai meragukan kehamilan sahabatnya. Apalagi, Echa baru kempoy kemarin dengan suaminya setelah sekian lama tidak ijlik. Linda bilang kalau ia melihat ada cacing di bekas muntahan Echa kemarin. Ia menduga ada yang tak beres dengan kehamilan itu. Echa kesal dengan sikap Linda yang menyangkut pautkan kejadian dengan hal mistis. Ia pun pergi begitu saja. Malam harinya, Ariel mengingat terakhir kali adu mekanik dengan Echa sebelum kemarin adalah 6 bulan yang lalu. Ia berpikir, mungkinkah Echa selingkuh di belakangnya? Tapi Ariel sendiri tak yakin kalau Echa sedang hamil. Di sini, Restu menawarkan pertukaran shift agar Ariel bisa punya waktu lebih banyak bersama Echa. Saat bekerja, Ariel merasakan ada yang aneh di tempat parkir. Ia mendengar suara tangisan. Ariel memeriksa satu persatu mobil yang parkir. Takut ada orang yang terkunci di dalam mobil. Saat Ariel mengajak ke salah satu mobil,
Dia kaget melihat bayi merah di dalam mobil, dan Jin Dasim merangkak keluar di belakangnya. Di sini Ariel benar-benar diteror oleh Jin Dasim. Sesampainya di rumah, Ariel hanya terdiam. Saat Echa memasak di dapur, Ariel memeriksa HP Echa. Dia menemukan chat Echa dengan pria bernama Denny. Echa menjelaskan jika Denny teman sekolahnya dulu yang kini sedang ada masalah dengan istrinya. Ariel semakin curiga dan bertanya kapan terakhir kali Echa bertemu dengan Denny. Ia curiga karena kandungan Echa sudah berusia 3 bulan. Ariel berulang kali mengatakan kehamilan Echa tak logis. Echa langsung meminta periksa kandungan di rumah sakit untuk membuktikan kehamilannya. Benar saja, saat di USG, dokter tidak melihat ada pembesaran kandung kehamilan. Bahkan tidak ada janin di dalam perut Echa. Dokter menjelaskan, diagnosa dukun bayi tidak selalu tepat. Pemeriksaan hanya didasarkan pada pengalaman memijit saja. Setelah mengetahui dirinya tidak hamil, Echa langsung lemas dan tak semangat. Ia menceritakan hasil pemeriksaan dokter pada Linda. Echa sendiri heran karena ia merasa ada yang bergerak di dalam perutnya. Linda yang mendengar cerita Echa langsung mengajak Echa pergi. Ternyata Linda mengajak Echa ke sebuah pondok pesantren. Saat mereka tiba di pondok, Ustadz Zainal kaget saat melihat Echa untuk pertama kali. Ia melihat sosok Jin Dasim berada di belakang Echa. Lalu, Pak Ustadz memberi nasihat agar mereka senantiasa menjalankan ibadah. Selain itu, Echa dan Linda harus membiasakan diri untuk baca doa sebelum melakukan kegiatan apapun. Echa mengaku sering mimpi kimpo dengan pria lain. Ustadz Zainal sudah mengetahui arah pembicaraan itu. Ia bilang, Allah menciptakan jin sama seperti manusia yang memiliki hawa nafsu. Di sini, Echa sama sekali tak percaya jika kehamilannya itu palsu. Ia masih bisa merasakan ada yang bergerak di dalam perutnya. Echa bahkan berkata, jika diagnosa dokter tidaklah benar. Echa marah karena semua orang tidak ada yang percaya jika dirinya sedang hamil. Echa langsung pergi begitu saja tanpa menghiraukan saran dari Pak Ustadz. Linda ikut menemani Echa pulang ke rumah dan mencoba bicara dari hati ke hati. Echa bilang kalau ia sudah lama menantikan kehadiran Bu Hati. Namun rezeki yang datang justru dikira khayalan semata. Di tempat lain, Ariel curhat pada Restu terkait kehamilan Echa. Ia bilang tak sanggup melihat Echa bersedih, dan Ariel tak bisa melakukan apapun. Linda yang pulang dari rumah Echa dengan sepeda motor hampir menabrak kucing di tengah jalan. Ia lalu menyingkirkan kucing kecil itu. Anehnya, kucing itu langsung lenyap ketika Linda balik badan. Suara kucing masih terdengar jelas dan dekat. Linda mencari keberadaan kucing itu. Lalu tiba-tiba, Jin Dasim muncul di hadapan Linda. Karena ketakutan, Linda langsung lari. Saat Linda berhenti, Jin Dasim langsung menghabisi Linda. Echa terbangun mendengar suara teriakan wanita. Ia berlari keluar dan menemukan sepeda motor Linda. Ternyata, Linda terbaring lockout dengan tubuh penuh darah. Echa tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi Linda. Ariel yang baru pulang langsung menyusul Echa dan menenangkan istrinya. Dan tiba-tiba, perut Echa membuncit, padahal sebelumnya masih rata. Keesokan harinya setelah pemakaman Linda, Echa meminta Ariel untuk memperbaiki semuanya dari awal. Dengan didampingi Emma dan Ariel, Echa menjalani ruqyah untuk mengusir Jin Dasim yang selama ini bersama Echa. Pak Ustadz mendorong jin itu untuk keluar agar bisa berkomunikasi. Jin itu langsung berkata jika mereka telah mengganggu pengantin miliknya. Pak Ustadz menegaskan jika wanita itu sudah menikah dengan sebangsanya sendiri. Jin Dasim tak terima dan Pak Ustadz langsung mengusir dengan cara paksa. Begitu dibacakan ayat suci Al-Quran, perut Echa yang tadinya membesar kini mulai mengecil dengan sendirinya. Echa langsung lemas setelah jin itu keluar dari tubuhnya. Pak Ustadz membenarkan jika Echa diganggu oleh Jin Dasim yang suka mengganggu istri manusia. Bisikan negatif dari Jin Dasim akan membuat rumah tangga hancur. Pak Ustadz memberi bacaan doa yang bisa menghalau manusia dari gangguan Jin Dasim. Keesokan harinya, Echa sudah bangun dari tidurnya dan dia duduk termenung. Ariel panik dan bertanya, apakah Echa memimpikan jin itu lagi? Echa mengaku sudah tidak mimpi aneh lagi. Ia meminta maaf karena tidak pernah menceritakan soal mimpi itu pada suaminya. Echa tak pernah menyangka jika mimpi itu bisa mempengaruhi rumah tangga mereka. 14 hari kemudian, hubungan Echa dan Ariel kembali harmonis. Suatu malam, saat Ariel dan Echa makan di luar bersama, Ariel memberi kabar baik. Ia mendapat kesempatan untuk promosi. Ia akan menggantikan posisi Restu yang mengundurkan diri. Tapi,
Ariel harus mengikuti latihan di luar kota selama 1 minggu. Ia masih khawatir dengan kondisi Echa dan berencana untuk menolak tawaran itu. Namun, Echa meyakinkan Ariel untuk mengambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ia berjanji akan baik-baik saja selama Ariel pergi. Apalagi, Echa sudah tidak bermimpi aneh lagi. Ariel berjanji akan sering mengirim pesan dan video call. Setelah Ariel berangkat pelatihan, Echa tinggal sendirian di kontrakan. Malamnya, Echa sempat menelpon Emma untuk menemaninya tidur di rumah. Sayangnya, Emma tak bisa datang malam itu, karena kerja lembur sampai pagi. Echa menonton TV sendirian hingga ketiduran. Ia terbangun karena kaget mendengar suara. Echa lalu mencari jaket Ariel. Ternyata, di saku jaket Ariel masih tersimpan tulisan doa dari Pak Ustadz. Suara aneh kini muncul dari lantai 2. Echa berusaha menghiraukan suara itu. Pagi harinya, saat Echa di tempat kerja, dia mengecek barang. Di sini, dia mendapatkan gangguan goib. Echa melihat semua wajah temannya berubah menyeramkan seperti hantu. Tak disangka, jin itu masih mengincar Echa dan berkata bahwa Echa sudah menjadi miliknya. Echa sangat ketakutan akan kejadian ini. Malam berikutnya, Emma bisa datang ke rumah Echa. Ia menemani Echa yang sendirian dan ketakutan. Echa mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi, karena jin Dasim masih saja mengikuti dia. Emma mengajak Echa untuk menemui Ustadz esok hari. Echa masih ketakutan karena malam masih panjang dan ia hanya berdua saja dengan Emma. Ia takut jin itu akan melukai Emma. Lalu Ariel menelpon Echa. Ariel bilang kalau dia mendapat pinjaman mobil dari kantor. Ia izin pulang sebentar untuk mengantar Echa ke pesantren. Ariel lalu bicara dengan Emma. Ia meminta Emma untuk menjaga Echa dan berpesan agar mereka tak tidur sebelum Ariel sampai di sana. Setelah menutup telepon, Echa dan Emma ke kamar. Di sini, Emma curhat tentang hubungannya dengan pacarnya. Echa terlihat mengantuk dan matanya mulai sayu. Emma berusaha membangunkan Echa. Namun, Echa sudah terlelap tidur. Dan tiba-tiba, jin Dasim melempar tubuh Emma keluar dari kamar. Jin Dasim lalu memeluk Echa dari belakang, dan perut Echa kembali membesar. Echa yang terbangun dari tidurnya kaget karena perutnya membesar lagi. Ia langsung memukul perutnya sendiri karena tidak mau melahirkan anak jin. Seketika, darah keluar dari kaki Echa. Di sini, Echa berjalan menuju kamar mandi dengan membawa hanger kawat. Sedangkan Emma masih tak sadarkan diri. Saat di kamar mandi, Echa berusaha menusuk bayi dengan kawat hanger. Bukan bayi yang runtuh, melainkan cacing yang keluar. Akhirnya Ariel sampai juga di rumah dan langsung mencari keberadaan Echa. Saat itu, Echa sudah pingsan di kamar mandi. Ariel berteriak memanggil Emma dan berusaha menyadarkan Echa. Mereka langsung membawa Echa ke pesantren untuk diruqyah. Terlihat, Pak Ustadz bersama para santri membaca ayat suci Al-Quran. Jiwa Echa sendiri terperangkap di dalam kastil jin Dasim yang sengaja menanamkan benih ke rahimnya. Echa berjalan menuju pintu keluar dari sumber suara yang terdengar. Namun jin berwujud pria misterius itu kembali muncul di hadapannya dan membuat Echa lari ketakutan. Tubuh Echa mulai kerasukan dan tertawa dengan mata merah. Ustadz Zainal bersama para santri tetap membaca ayat suci Al-Quran. Tak berselang lama, tubuh Echa dan ranjangnya terbang melayang. Semua orang kaget melihatnya. Listrik mulai berkedip. Jin Dasim muncul ke alam manusia. Echa langsung dijeki hingga pingsan. Ustadz Zainal terus membaca ayat ruqyah hingga jin Dasim mendekat ke wajahnya. Jin Dasim langsung menghilang begitu saja. Ariel berbisik di telinga Echa dan meminta maaf karena ia belum menepati janji pernikahan. Ariel berjanji untuk terus menemani Echa selamanya. Ariel mengaku bersalah dan menyesali keegoisan dirinya. Echa yang di alam lain menangis mendengar suara suaminya. Ariel memohon agar Echa kembali pulang. Ariel bersama Pak Ustadz dan para santri terus membaca doa ruqyah. Echa yang di alam lain mengikuti bacaan doa itu. Kastil jin Dasim mulai runtuh. Namun jiwa Echa masih disekap jin Dasim. Echa berusaha melarikan diri dan berhasil keluar dari kastil jin Dasim. Akhirnya, Echa tersadar dari kerasukan dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Terlihat perut Echa kembali kempes. 6 tahun kemudian, Echa memutuskan untuk berhijab. Kini ia sudah memiliki 2 anak dan sekarang tidak ngontrak lagi. Pagi itu, anak pertama Echa bermain di halaman dan bertemu sosok pria misterius. Emma menarik keponakannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Tak disangka,
Pria misterius itu adalah sosok jin yang muncul di dalam mimpi Echa. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan terlalu sering meninggalkan istri sendirian. See you, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bahagia.